Kalau boleh tahu yang sakit siapa Pak Bu ini? Saya dong. Oh Ibu, baik Ibu. Kalau boleh tahu di sini saya mohon izin sebelumnya untuk meminta identitas Bapak dan juga Ibu. Nggih. Sebelumnya Ibu atas nama siapa nih? Ibu Nina. Ibu Nina. Baik Ibu Nina, umurnya berapa tahun? 25. 25 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai apa Ibu nih? Ibu rumah tangga. Oh Ibu rumah tangga. Baik Ibu tinggalnya di mana? Di Jalan Kenyeri. Jalan Kediri. Baik Ibu. Kalau boleh tahu sebagai pengantar Bapak namanya siapa nih? Saya Bapak Pura. Pak Tura, statusnya dengan Ibu Nina sebagai apa nih? Saya suaminya Ibu. Oh suaminya Bu Nina. Baik, mohon izin Ibu guys, sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya. Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ini? Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Ibu. Jadi begini dok, saya ini ngerasa ada nyeri di bagian perut bawah dokter. Oh nyeri perut pada bagian bawah Ibu nih. Kalau boleh tahu dari sejak kapan Ibu merasakan keluhan tersebut? Dari 2 jam yang lalu dok kalau tidak salah. Baik Ibu, kalau boleh tahu apakah ada keluhan penyertaan lain Ibu seperti adanya bercak darah yang muncul Ibu? Ada dokter. Ada. bercadar. Baik, kalau boleh tahu Ibu apakah ada suatu bentuk dorongan yang kuat atau rasa ingin beneran selama beberapa jam yang sebelumnya ini Bu? Ada. Ada juga. Baik, kalau boleh tahu Ibu apakah ada suatu bentuk tekanan yang meningkat pada bagian rektum atau pada bagian vagina Ibu? Apakah Ibu merasakan ada tekanan meningkat seperti itu? Ada dok. Ada juga. Baik Ibu, karena dari hasil anamnesis yang saya lakukan di sini sesuai dengan data rekam medis yang juga ada pada klinik di sini didapatkan bahwa usia kehamilan Ibu juga sudah memungkinkan untuk terjadi suatu bentuk persalinan. Sehingga di sini mohon izin Bapak ini juga dengan Ibu, saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi terkait dengan untuk mengecek bagaimana dari kondisi dan juga dari keadaan janin Ibu, dan nanti memang jika memang menentukan ataupun membutuhkan suatu bentuk persalinan, maka nanti kita akan lanjutkan terkait dengan persalinan Ibu. Mungkin nanti saya akan minta Ibu untuk berbaring di bed terlebih dahulu, dan mungkin nanti saya akan minta Ibu untuk melepaskan pakaian bawah Ibu. Apakah Ibu berkenan dan bersedia Ibu? Baik, jika bersedia, silakan Ibu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saya akan melakukan tindakan aseptik dan juga mempersiapkan peralatan Ibu. Oke, silakan Ibu. Baik Ibu, di sini di mana dari pemeriksaan tadi bahwa didapatkan tanda kandungannya sudah didapatkan, di mana Ibu mengalami ada suatu ingin melakukan pengadaan yang sangat hebat, dan juga di sini ada tekanan yang meningkat pada bagian area vagina dan juga rektum Ibu, serta ada suatu penonjolan pada bagian perineum Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan persiapan itu persalinan, namun terlebih dahulu kita akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu di sini saya akan memberikan kain pada bagian area perut Ibu agar Ibu berusaha lebih nyaman, serta nanti untuk menampang janin pada bagian prostat Ibu. Serta di sini kita sudah menyiapkan alat-alat dari persalinan. Yang di sini alat-alat steril, dan di sini itu alat-alat non steril. Nah, sebelum itu di sini saya akan menggunakan celemek atau apron terlebih dahulu. Dan di sini saya akan juga melepaskan aksesoris, serta di sini saya akan melakukan cuci tangan menggunakan disinfektan tingkat tinggi. Baik, di sini saya akan menggunakan squid, dan di sini sudah ada oksitosin. Di sini saya akan mengambil oksitosin menggunakan squid. Setelah itu, di sini kita akan letakkan di tempat yang steril untuk nanti tindakan akan kita lakukan. Nah, setelah itu di sini kita akan menggunakan kain bersih yang sudah dicampurkan disinfektan tingkat tinggi untuk melakukan pembersihan pada bagian area vagina, kemudian pada perineum hingga pada bagian anus, di mana di sini jika terjadi kotoran. Nah, di sini pembersihannya itu dari atas hingga ke bawah. Nah, kemudian jika sudah terkontaminasi, kita akan buang di tempat terkontaminasi. Nah, jika sudah selesai digunakan, jika sarung tangan ini terkontaminasi, kita akan bersihkan
menggunakan air klorin yaitu 0,5 jika itu terkontaminasi. Namun di sini sarung tangan saya itu tidak terkontaminasi. Oleh karena itu kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu pemeriksaan dalam pada bagian area vagina ibu. Namun di sini kita akan meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaannya. Namun di sini pemeriksaan agak sedikit kurang nyaman terhadap ibu. Nah, ibu, baik di sini saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di sini saya akan memasukkan di mana jari tangan saya pada bagian area vagina ibu. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaannya. Kemudian di sini saya akan memasukkan kedua jari tangan saya untuk memastikan apakah ada ketuban yang pecah ataupun juga dari keadaan janin di mana kepala janin tersebut. Apakah sudah memasuki fitus atau spanggul? Baik, dari pemeriksaannya sudah selesai, di mana dari pemeriksaannya yaitu tidak ada suatu ketuban yang pecah serta di mana kepala bayi sudah memasuki fitus atau spanggul. Nah, di mana dari sarung tangan yang telah saya gunakan di sini sudah terkontaminasi. Oleh karena itu, di sini saya akan merendam sarung tangan saya pada klorin 0,5 serta mencuci tangan kembali. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan janin di mana kita akan menilai dari denyut jantungnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Doppler. Di sini saya sudah anggapkan bahwa ini adalah alat Doppler. Namun sebelum itu kita akan menggunakan jeli terlebih dahulu pada bagian area atas Doppler tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan singkirkan terlebih dahulu untuk memastikan denyut jantung dari janin tersebut. Nah, di sini kita akan cari pada bagian area punggung bayi janin tersebut. Baik, di mana didapatkan jantung janin dari dalam perut ibu yaitu masih dalam keadaan normal, yaitu didapatkan 130 kali per menit. Nah, itu di mana dari pemeriksaan dalam yaitu didapatkan bahwa tidak ada suatu plasenta yang pecah dan juga di mana kepala bayi ibu sudah memasuki fitus atau spanggul serta denyut jantung janin ibu itu masih dalam keadaan normal yaitu 130 kali per menit. Oleh karena itu di sini ibu siap untuk melakukan pemeriksaan tindakan kelahiran. Baik, karena di sini untuk pembukaan sudah lengkap dan juga kondisi dari janin ini baik, kita akan melakukan proses persalinan. Dan di sini kita akan bantu ibu untuk menemukan posisi yang nyaman dan juga sesuai dengan keinginan dari ibu. Selanjutnya kita akan menunggu apakah ibu sudah merasakan rasa ingin menelan, dan juga kita akan bimbing keluarga dari pasien untuk membantu proses persalinan dan juga memberi semangat kepada pasien. Baik untuk bapak dan juga keluarga pasien, saya minta untuk bapak dan juga keluarga itu membantu ibu dalam proses persalinan ya, dengan memberikan support dan juga semangat untuk ibu. Baik ibu, untuk ibu saya minta agar ibu nantinya mengejar dengan sekuat-kuatnya ya ibu ya. Saya minta agar jangan sampai berteriak untuk memaksimalkan atau mengefisiensikan tenaga ibu. Dan di sini saya minta ibu untuk mendorong dengan sangat kuat pada puncak his ya ibu ya, atau pada puncak sakitnya. Dan untuk keluarga mohon diberikan support ibunya. Baik, dan apabila ibu itu belum merasakan adanya dorongan ingin menelan, kita bisa anjurkan kepada ibu untuk berjalan atau jongkok selama 60 menit atau 1 jam. Selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan pertolongan untuk kelahiran bayi. Jadi yang pertama saya akan meletakkan kain bersih untuk mengeringkan bayi nantinya di atas perut ibu. Dan juga saya akan meletakkan kain bersih yang kita akan lipat sepertiga di bagian bawah bokong dari ibu. Selanjutnya kita akan menilai kembali apakah untuk alat-alatnya ini sudah siap semua, sudah lengkap. Kita akan buka tutup
peralatan kartu setnya. Dan selanjutnya saya akan memasangkan handscoon kembali. Baik, di mana persiapan sudah selesai dilakukan terkait dengan bayi, ibu, dan juga keluarga sudah siap. Selanjutnya maka kita akan mulai melakukan pertolongan pada bayi. Di mana di sini yang pertama kita lakukan adalah menunggu pada bagian kepala sampai dengan tampak pada kurva kurang lebih 5 sampai dengan 6 diameter. Dan selanjutnya adalah ketika nanti kepalanya sudah nampak, selanjutnya kita akan melindungi pada bagian perineum untuk mencegah adanya robekan pada bagian perineum derajat 4. Dan nanti kita akan lanjutkan yaitu dengan cara mengecek pada bagian dari tali pusatnya apakah terlilit atau tidak. Jika memang terlilit, bisa kita longgarkan ataupun bisa kita potong. Dan selanjutnya setelah itu kita akan menunggu sampai dengan putaran paksi pada kepala bayi, dan selanjutnya nanti kita akan melakukan curam ke bawah dan curam ke atas dan menyusuri bahu hingga bayi terlahir dengan sempurna. Dimana di sini selanjutnya adalah kita perhatikan sampai dengan kepala dari bayi muncul pada bagian vulva, yaitu kurang lebih 5 hingga 6 diameter. Baik, ketika sudah muncul kita akan melindungi pada bagian perineum, pada bagian bawah dan juga pada bagian atasnya untuk mencegah terjadi suatu bentuk derajat perineum 4. Baik, setelah muncul kita perhatikan terlebih dahulu apakah ada lilitan pada bagian tali pusat, pada bagian leher, bahu dan sebagainya. Dimana di sini bisa kita perhatikan tidak terdapat adanya suatu bentuk lilitan pada bagian tali pusat. Sehingga di sini bisa kita lanjutkan yaitu sampai dengan terjadi suatu bentuk putaran paksi pada bagian kepala bayi. Baik, kita tunggu. Baik, sampai dengan kepala bayi memutar, dan selanjutnya setelah memutar atau terjadi suatu bentuk putaran paksi, selanjutnya kita akan lakukan curam ke bawah dengan cara meletakkan tangan kanan kita pada bagian atas kepala dan tangan kiri kita gunakan untuk menyangga pada bagian bawah, dan kita gunakan untuk mencuram ke bawah sampai dengan terlihatnya bahu. Baik, ketika sudah, selanjutnya kita curam ke atas dengan cara menariknya dan sekaligus mendorongnya dan sekaligus juga menyusuri pada bagian bahu sampai dengan bayi terlahir sempurna. Dan kita gunakan tangan kiri ataupun tangan kanan untuk menyangga sesuai dengan kenyamanan agar bayi terlahir dengan selamat. Setelah kita si bayi keluar, kita akan melihat apakah yang pertama bayi lahir dengan cukup bulan, yang kedua apakah bayi menangis, yang ketiga kita melihat apakah bayi bergerak aktif, dan yang keempat kita melihat kondisi bayi apakah kuat atau tidak, dan yang terakhir kita melihat bayi dari kulitnya apakah cyanosis atau tidak. Jika semuanya normal, kita akan melanjutkan dengan pengeringan dari si bayi. Setelah kita mengecek terkait tanda-tanda persalinan dan memperoleh si bayi dengan keadaan normal, kita akan mengeringkan si bayi menggunakan handuk kering dan kita akan mengusapkan kepada bagian kepala. Setelah kita mengusapkan pada bagian kepala, kita akan mengusapkan pada bagian bawah, pada bagian-bagian terdapat adanya lendir, dan di sini tidak ada lendir. Nah, setelah bayi kering, selanjutnya kita akan langsung mengganti dari handuk dari si bayi. Bayi sudah kering, kita akan meletakkan si bayi pada pangkuan dari si ibu. Bu, ini bu bayinya mohon dipaku ya. Setelah kita membersihkan si bayi, kita akan mengecek dalam vaginosis dari si ibu apakah terdapat janin atau tidak. Jadi kita akan melihat secara dalam. Baik, di sini untuk mengetahui apakah ada bayi kedua atau tidak. Nah, karena di sini tidak ditemukan adanya janin kembali, kita akan memberitahukan pada si ibu bahwa kita akan melakukan suntik oksitosin untuk mempercepat pengecilan dari perut ibu. Baik ibu, di sini saya izin untuk menyuntikkan oksitosin yang bu ya sebanyak 10 m, di mana tujuannya untuk memperkecil, untuk mempercepat kontraksi dari perut ibu. Nah itu apakah ibu bersedia? Baik, bersedia dok. Baik, selanjutnya di sini saya izin untuk menyuntikkan oksitosin yaitu sepertiga lateral dari paha ibu. Jadi saya akan menyuntikkan oksitosin. Ini oksitosinnya bu ya. Jadi saya akan menyuntikkan sepertiga pada lateral paha ibu, dimana dengan dosis 10 unit IM. Nah, jadi di sini saya sudah membersihkannya menggunakan alkohol. Jadi saya akan menyuntikkannya bu ya. Jadi di sini secara muskular. Jadi saya akan coba untuk mempenetrasi. Nah, setelah itu saya akan coba mengaspirasi apakah ada darah atau tidak. Jika tidak ada darah, kita akan menyuntikkannya. Baik, sudah selesai bu ya. Di sini setelah kita menyuntikkan oksitosin, kita akan melakukan pemotongan dari plasenta dari si bayi. Jadi yang pertama kita akan menggunakan klem, gunting klem untuk mengklem pada bagian 3 cm dari
distal dari si bayi. Jadi saya akan mengklaim ke pertama. Selanjutnya kita akan mengurut dari si bayi. Kita akan mengurut kurang lebih sampai tidak ditemukan adanya benjolan ataupun darah kurang lebih 5 cm. Setelah kita mengklaim kurang lebih 5 cm, selanjutnya kita akan memotong pada bagian tengah-tengah dari si plasenta, dari bagian dari tali pusar. Selanjutnya kita akan memotongnya. Baik, setelah terpotong bagian tali pusar, kita akan melepas klaim yang pertama. Selanjutnya kita akan melepas, anggapan saja ini tali pusarnya sudah terlepas. Baik, selanjutnya kita akan melepas klaim yang pertama. Nah, di sini diusahakan kita akan mengikat menggunakan tali steril, lalu menggulungnya menggunakan tali steril pada bagian ujung sini, lalu menggulung sisa dari tali pusar dari si bayi seperti ini. Dan di sini bisa menggunakan klem plastik jika tidak ditemukan jika tidak ada berupa benang steril. Baik, seperti ini. Baik, jadi di sini untuk berikutnya saya akan melakukan penata laksanaan aktif part 3. Jadi di sini untuk penata laksanaan aktif part 3 untuk langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan memindahkan klem dengan jarak 5 hingga 10 cm dari vulva. Lalu di sini juga untuk posisi dari tangan sendiri, tangan kiri berada di atas pada bagian perut, pada bagian sifisis. Lalu untuk tangan kanan memegang tali pusar untuk menegangkan dari sana nantinya. Baik, jadi di sini untuk tekniknya sendiri di mana nanti jika nantinya ada suatu kontraksi dari uterus, maka tangan bagian kanan meregangkan dari tali pusar, dan sedangkan untuk tangan bagian kiri itu melakukan penekanan dorsokranial untuk mencegah adanya inversi uteri. Jadi pada saat mengeluarkan plasenta hanya plasenta saja yang dilahirkan. Baik, jadi di sini dilakukan peregangan hingga plasenta terlihat pada introitus vagina. Namun jika seandainya tidak, tunggu 30 hingga 40 detik hingga kontraksi berikutnya. Namun jika memang tidak ada kontraksi berikutnya, keluarga dari pasien dapat melakukan stimulasi pada penasi. Baik, di sini tangan kiri saya melakukan penekanan dorsokranial dan tangan kanan saya akan meregangkan dari plasenta. Baik, jadi di sini untuk plasenta sudah terlihat pada introitus vagina. Nah, jadi untuk sekarang kita akan melahirkan plasenta dengan kedua tangan, di mana nantinya saya akan memegang dan memutar dari plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta nantinya pada wadah yang telah disediakan. Sudah plasenta ditempatkan pada yang sudah disiapkan. Baik, sesaat setelah plasenta dan selaput ketuban sudah lahir, kita akan melanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu melakukan masase uterus, di mana di sini kita akan meletakkan telapak tangan pada bagian fundus dari uteri yang nantinya akan teraba keras, dan di sini saya akan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi.